Lagi pada mau kemana nih Paman? Seru banget sih. Mau pada pesta ya? Otan ikut dong. Loh? Kenapa pada masuk ke dalam kolam? Sebenarnya paman-paman ini pada mau ngapain sih? Otan jadi penasaran deh. Ternyata mau panen lele toh. Tapi kenapa pada pakai balon di kaki seperti itu sih? Kok nggak seperti panen lele pada umumnya? Sebentar. Sepertinya Otan tahu nih. Pasti kalian mau uji coba ketajaman pati lele kan? Hayo ngaku. Memang benar. Kalau ikan lele merupakan salah satu ikan yang memiliki patil berbahaya di bagian siripnya. Tidak hanya dapat membuat tangan orang terluka, ternyata pati lele juga beracun loh teman. Wah! Tuh lihat, balon-balon yang ada di kaki paman saja dengan mudahnya meletus ketika terkena pati lele. Itu tandanya pati lele sangat tajam dan berbahaya. Eits, tapi tenang. Sebenarnya patil lele itu terletak di sirip bagian dada. Patil tersebut merupakan 3 duri tajam tipis dengan panjang mencapai 400 mm. Patil adalah senjata yang dimiliki ikan lele ketika dia merasa terganggu. Sebenarnya ikan ini tidak agresif, tapi bisa melukai kalau kita tidak berhati-hati ketika memegangnya. Mengandung racun yang disebut krinotoksin yang berbahaya bagi manusia. Dalam jumlah kecil, racun ini akan langsung menyebabkan nyeri dan bengkak pada area kulit yang terkena patil. Jika toksin masuk dengan jumlah yang banyak, besar kemungkinan akan muncul gejala alergi berat, seperti tekanan darah menurun drastis, lemas, bahkan kehilangan kesadaran. Wah, sebaiknya mulai sekarang kalian harus berhati-hati dengan sobat Otan ini ya teman. Sebagai senjata pertahanan diri, ternyata sirip ini juga berfungsi sebagai alat bantu mereka untuk bergerak. Tak hanya di air saja, tetapi juga di permukaan lumpur yang airnya sudah surut seperti ini. Oh iya, lele juga terkenal dengan kekuatannya loh. Buktinya nih, ia masih dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama tanpa air. Loh, kok bisa? Lele memiliki alat pernafasan tambahan selain insang. Kira-kira apa, hayo? Yaps, 100 buat kalian yang menjawab labirin teman. Labirin ini menjadi alat tambahan pernafasan karena dapat menyimpan oksigen lebih lama. Sementara itu, sebelum cadangan oksigen lele habis, ia harus segera mencari sumber air lain untuk dapat bertahan hidup. Survival banget sih kamu orangnya, Sob. Keren! Paman bawa apa tuh? Hah? Ayam bakar? Wah, Paman baik sekali. Tahu aja kalau Otan sedang lapar. Tapi kok ayamnya diikat dengan tali tambang seperti itu sih? Jangan-jangan Paman mau kasih makan. Apa? Lele? Otan baru tahu kalau lele suka sama ayam bakar. Walah, ternyata ayam bakar ini merupakan menu tambahan yang dipercaya dapat membuat pertumbuhan lele menjadi lebih cepat tuh. Tapi ayam yang digunakan harus segar ya, tidak boleh ayam tiren. Wah, nggak sampai 15 menit. 1 ekor ayam bakar dengan berat 1,5 kilo habis dilalapnya. Kalau kayak gini caranya, Otan nggak kebagian ayam bakar deh. Otan kan makannya pisang. Wih, lihat ukurannya teman. Luar biasa. Super duper besar ya. Ini sih 10
kali lipat dari ukuran lele yang biasa. Nah, ini dia Tan, indukan lele sangkuriang. Lihat teman, bisa dibuat berapa porsi nih kalau dibuat pecel lele? Kok ukurannya gede-gede begini ya? Pada dikasih makan apa sih? Ternyata rahasianya bukan pada makanan, melainkan karena faktor keturunan teman. Yap, lele sangkuriang ini adalah keturunan lele Dumbo yang didatangkan dari Afrika Selatan. Ngomongin soal lele sangkuriang, gak lengkap rasanya kalau kita nggak berkunjung ke pusat pelatihan lele sangkuriang Abah Nasruddin. Abah Nasruddin merupakan sosok yang dikenal dengan julukan bapaknya lele sangkuriang tuh. 2001 akhir diperbaiki lagi sama BBAT Sukabumi. Diuji cobanya di sini. Benihnya. Hasil perbaikan gen. Nah, petani banyak yang nanya. Waktu Abah mengelola lele yang udah ngelokal, 4 bulan baru panen, ini 40 hari udah panen. Beri benih. Nggak tahu itu buat calon indukan, dijualin sama Abah. Nggak dikasih tahu. Pas Abah datang ke Sukabumi, itu hasil perbaikan gen. F2 ke F6. F2 masih ada BBS Sukabumi dari Afrika, ngambil lakinya dari Jawa Timur. F6. Abah yang ngasih nama Sangkuriang. Oh gitu toh. Sejatinya nenek moyang lele ini adalah lele Afrika yang pertama kali dibudidaya di Indonesia tahun 1984. Budidaya ini menghasilkan lele yang terkenal dengan nama lele Dumbo. Namun rupanya hasil pengembangbiakan lele Dumbo menurun kualitasnya karena dikawinkan dengan kerabatnya sendiri. Makanya dengan metode silang balik, akhirnya kualitas si lele Dumbo ini bisa diperbaiki. Abah kermaks deh, keren maksimal. Pernah sih dipesan sama orang tua, jangan sekali-kali makan ikan lele gitu aja sih. Takutnya kenapa? Belang-belang gitu. Memang ada salah satu desa itu nggak boleh makan lele. Katanya apa sejarahnya itu pedanyangannya itu lele, sakit, gatal atau gimana sakit-sakit pokoknya. Desanya di Desa Latek, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Katanya sih ada apa itu mah pantangan katanya sih. Tak terjadi gini gitu, tapi saya mah gak jelas pasti gitu Pak. Nah, siapa nih yang pernah dengar tentang mitos orang Lamongan gak boleh makan lele? Bagi sebagian besar masyarakat Lamongan, mereka mempercayai bahwa lele merupakan hewan sakral dan tidak boleh memakannya. Bahkan bila ada yang tidak sengaja menangkap dan memakannya, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja menimpa orang tersebut. Mitos orang Lamongan tidak boleh makan lele dipercaya berawal dari legenda sejarah Boyopati. Boyopati adalah murid Sunan Giri yang diutus untuk mengambil keris di rumah Nyi Lurah. Rupanya niat mengambil keris itu tidak mendapat sambutan baik. Akhirnya dengan kesaktiannya, Boyopati pun mengambil keris secara diam-diam. Mengetahui keris itu berhasil direbut, Nyi Lurah pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Boyopati. Mereka rupanya kehilangan jejak Boyopati yang bersembunyi di kolam lele. Setelah berhasil selamat dari kejaran musuh, Boyopati bersumpah bahwa dia dan keturunannya tidak akan memakan lele yang telah menyelamatkannya. Dari sinilah mitos orang Lamongan tidak makan lele lahir, teman. Tapi ini masih sekedar cerita rakyat ya. Kalau dilihat dari kandungan nutrisinya, lele ini sangat baik kok untuk dikonsumsi. Apalagi dengan harga yang terbilang ekonomis. Nah, kalau yang ini lele bukan sembarang lele. Ini adalah lele yang lagi viral, teman. Lihat saja tuh warnanya yang mentereng merah muda alias pink. Ini adalah varian lele terbaru, yaitu lele Barbie. Namanya lucu ya. Usut punya usut,
Nama Barbie ini karena terinspirasi dengan warna boneka Barbie, teman. Lele Barbie ini asli Indonesia loh, lebih tepatnya Jepara, Jawa Tengah. Lele Barbie ini adalah lele hasil rekayasa genetika, teman. Eits, tapi ini beda ya dengan albino yang berasal dari kelainan genetik. Warna cantik Sobat Otan ini ternyata rahasianya ada pada makanannya. Lele di Jepara ini makanannya tempe yang dicampur pelet. Selain itu, Sobat Otan ini juga diberi daun-daun tua yang sudah kehilangan zat klorofilnya, sehingga bisa memberi warna cerah. Secerah masa depan Otan. Bagi Sobat Otan si Entok. Hari ini mereka akan bersaing satu sama lain untuk mendapat predikat Entok Jumbo dengan bobot terberat. Wah, kalau begini berarti Otan gak bisa daftar dong ya? Kan Otan langsing dan singset kayak gini. Lihat teman, entok yang dipajang semuanya bukan entok kaleng-kaleng. Bening dan gede-gede semuanya. Weh. Yang lain udah pada ganteng. Yang ini kok malah baru mandi sih? Sob, kesiangan apa gimana nih ceritanya? Ya udah, Otan tungguin deh. Tapi janji nggak pakai lama ya, Sob. Mandi sebelum kontes menjadi keharusan sebelum kontes, teman. Tujuannya tidak lain supaya entok menjadi bersih, rapi, dan wangi. Lihat tuh pialanya, teman. Siapa coba yang gak tergiur? Teman, kontes ini bukan hanya sebagai adu gengsi saja antar penghobis. Tapi mereka juga punya tujuan untuk mengenalkan entok jumbo yang memiliki harga yang bikin melongo. Otan kasih bocoran ya, satu ekornya bisa mencapai jutaan rupiah. Bisa cuan kalau begini sih. Loh, kok malah dibungkus kain gini sih? Mau diapain Sobat Otan ini, Paman? Walah, ternyata mau ditimbang. Macam bayi yang mau diimunisasi saja kamu, Sob. Teman, proses nimbang adalah poin utama dalam penilaian entok jumbo. Rata-rata bobot satu ekornya bisa mencapai 3-4 kg lebih. Ngeri-ngeri sedap kamu, Sob. BTW, timbangan Otan berapa ya sekarang? Otan tinggal nimbang dulu ya. Kenapa bawa gas seperti itu ke dalam kandang? Apa jangan-jangan Paman ini ingin berniat jahat? Itu bisa membahayakan keselamatan anak-anak bebek. Ayo cepat keluarkan gas itu, Paman. Aduh, kenapa semua anak bebeknya malah mendekati alat itu? Hati-hati, Sob. Itu berbahaya. Sebentar. Walah, Otan baru ingat. Ini kan salah satu alat penghangat yang biasa digunakan di kandang ternak. Alat ini biasa digunakan untuk anak bebek yang baru menetas. Fungsinya untuk menghangatkan tubuh mereka sampai mereka mampu beradaptasi dengan suhu di lingkungannya. Pantas aja anak-anak bebek ini malah mendekat ke sumber panas ya. Gak cuma itu, lihat saja tingkah mereka. Mereka selalu berkumpul menjadi satu seperti ini untuk saling menghangatkan tubuhnya tuh. Gemas sekali bukan?
Meskipun bebek sangat menyukai air, tapi bebek ini nggak suka loh sama tempat yang lembab. Hal ini dikarenakan bebek menyukai suhu hangat sekitar 27 hingga 30 derajat Celcius. Kurang atau lebih dari suhu tersebut, bebek bisa dengan mudah stres dan terserang penyakit. Sehingga suhu dan kebersihan kandang memang menjadi hal yang wajib dijaga oleh para peternak bebek tuh. Untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini para peternak menggunakan sistem alas kandang, di mana setiap kandang dialasi alas berupa sekam padi yang bertujuan untuk mengontrol kadar air yang ada di dalam kandang tersebut. Gak cuma itu, alas kandang ini juga dapat mengurangi bau yang disebabkan oleh kotoran hewan itu sendiri loh. Caranya tinggal kalian taburkan sekam padi ke atas bagian yang basah dan lakukan secara rutin sehari 2 kali. Dengan begitu, kebersihan kandang akan terjaga dan bebek akan merasa nyaman dan aman deh. Kalau udah begini sih, dijamin bebeknya bakal sehat, teman. Sob, lagian kamu kenapa kabur dari kandang sih? Udah tahu usiamu masih belum ada seminggu. Masih sangat rentan kalau kalian hidup di luar kandang. Banyak predator-predator yang bisa memangsamu kapan saja. Wah, ada bahaya mengintai mereka. Itu, ada garangan. Kalau sudah seperti ini, pasti nyawa mereka tidak akan terselamatkan lagi. Sepertinya garangan itu kebingungan ya teman. Lihat, dia jadi tidak fokus dan mencoba mengejar bebek yang satu dengan yang lainnya. Ayo cepat lari sob, selamatkan diri kalian. Seperti yang kita ketahui ya teman, garangan memiliki serangan mematikan ke bagian kepala lawannya. Dan ketika dia tidak berhasil menggigitnya, kemungkinan untuk lolos dari terkamannya masih terbuka lebar. Ayo sob, kamu pasti bisa. Gunakan seluruh kemampuanmu. Semoga ini jadi pembelajaran buat semua peternak bebek ya, untuk memastikan keselamatan hewan ternaknya dari para pemangsanya. Teman, sobat totan satu ini ternyata tidak memiliki kelenjar keringat pada tubuhnya loh. Eits, tenang. Walau begitu, bebek dapat menstabilkan suhu tubuhnya di cuaca yang panas. Keren ya? Jika sudah mengalami panas yang berlebih, biasanya bebek langsung menyelam ke dalam air untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Itulah salah satu alasan mengapa bebek suka berenang, teman. Tapi yang membuat Otan heran, kok bisa-bisanya sobat Otan ini mengapung di air? Padahal kan gak pakai pelampung. Ternyata mereka dapat mengapung karena memiliki tulang yang berongga dan kantung udara di dalam tubuhnya. Cakep! Waduh, ada yang terjebak. Kamu kok bisa sampai di situ, Sob? Kalau sudah terjebak di sarang pemangsa yang satu ini, hampir dipastikan sulit untuk selamat. Jaringnya yang kuat pasti langsung membuat serangga apapun menempel. Rupanya sebelumnya sudah ada seekor lebah yang terjebak di situ, teman. Iya, Tan. Aku datang ke sini karena aku mendengar suara temanku. Kupikir di sini banyak makanan. Tahu-taunya aku sendiri yang terjebak.
Rupanya kepompong ini berisi lebah lainnya. Ketika terjerat jaring, si laba-laba langsung membungkus si lebah dengan cekatan sambil menyuntikkan sengatannya. Mangsanya ini dibiarkan masih hidup agar memancing kawanannya datang, teman. Jadilah lebah kecil ini ikut terjebak. Ayo sob, kamu pasti bisa. Sayap kecilmu kan sangat kuat. Mumpung kamu belum dibungkus jadi kepompong, jangan menyerah. Hore! Lebah kecil itu berhasil menyelamatkan diri. Otaniku terharu. Ngomong-ngomong soal komunikasi lebah dengan gerakan, teman di rumah pernah dengar soal wiggle dance? Tarian goyang-goyang begini rupanya adalah salah satu cara berkomunikasi si lebah, teman. Setiap pagi, koloni lebah pekerja akan pergi meninggalkan sarang dan mencari nektar dari aneka bunga dan tanaman. Soal jarak, gak main-main. Lebah pekerja mampu mencari sumber makanan hingga radius 5 km. Ketika sudah mendapatkan nektar yang cukup, mereka akan kembali ke sarangnya. Tidak selesai sampai di situ. Mereka akan membagikan informasi di mana ada sumber makanan yang berlimpah dengan cara menggoyangkan pinggulnya seperti ini. Inilah yang kemudian disebut wiggle dance. Informasi soal arah tujuan dan jarak akan dibagikan ke koloni lebah pekerja yang akan berangkat berikutnya. Luar biasa kamu, Sob. Gak cuma kerja keras, tapi juga kerja pintar. Lebah pekerja biasa mengunjungi 50 hingga 100 bunga dalam sekali perjalanan. Kemampuan sayapnya mampu mencapai kecepatan 28 km per jam. Dan yang paling istimewa adalah kecepatan kepakannya. Seekor lebah mampu mengepakan hingga 200 kali per detik. Wow! Loh. Weh, kamu kenapa? Aduh, aku tadi menghindar serangan burung pemangsa, Tan. Tapi jadinya aku jatuh ke air begini. Ya ampun, Sob. Keluar mulut singa masuk mulut buaya dong. Berat bener ya jadi lebah pekerja. Setiap kali menjalankan misinya, dia harus menempuh resiko tinggi, termasuk diserang pemangsa seperti ini. Tapi kamu emang bisa berenang, Sob? Iya, Tan. Aku paling benci air. Sayapku jadi tidak bisa mengepak sempurna kalau basah. Makanya kalau hujan, biasanya lebah-lebah ini bersembunyi di tempat kering, teman. Kemampuan sayapnya yang istimewa bisa lumpuh kalau sudah basah seperti ini. Aduh, syukurlah kamu bisa keluar air, Sob. Iya, Tan. Sekarang aku harus mengeringkan sayapku dulu sebelum mencoba kembali terbang. Semangat ya, Sob. Nah, sudah mulai kering tuh. Ayo kita coba terbang. 3, 2, 1. Yeay! Selamat melanjutkan lagi petualanganmu, Sob. Bahaya nggak melulu ada di udara, teman. Si lebah bahkan juga harus bertarung dengan semut di darat. Meski hanya sendirian, sejatinya semut adalah hewan kuat yang berburu serangga mati untuk dibawa pulang. Makanya ketemu si lebah, si semut mungkin berniat melumpuhkannya. Mut, itu lebahnya kan masih hidup. Sudah, jangan ganggu dia. Damai aja ya. Nah. Baru juga diomongin bahaya di daratnya. Ada penyusup lain nongol. Belalang mantis ini biasa berburu lebah di dahan-dahan bunga, teman. Dia berkamuflase sambil mengintai ada lebah yang mendekat. Tapi sepertinya dia kali ini kelewat berani. Si mantis mau mendatangi sarangnya langsung. Waspada! Ada penyusup! Tenang, Tan. Kalau cuma penyusup begini, mudah diatasi karena aku punya bala bantuan. Teman-teman,
Rupanya nggak perlu Otan yang teriak-teriak, teman. Yang namanya koloni lebah di sarangnya udah pasti bukan lawan si mantis. Hanya sekejap saja, si mantis lenyap dikerubungi ratusan lebah ini. Eits, tapi mantisnya bukan mati karena disengat, teman, melainkan karena panas tubuh. Menurut ensiklopedia yang Otan pernah baca, koloni lebah mampu melepaskan panas ke tubuh musuhnya. Gak main-main, panas yang dihasilkan bisa mencapai 46 derajat Celcius. Wih, serem. Si mantis ternyata terpanggang. Jadi lebah tidak hanya mengandalkan sengatannya aja untuk pertahanan dirinya, teman. Tapi mereka ternyata jauh lebih canggih lagi. Keren maksimal. Ada Kak Cynthia tuh. Loh, kok ibunya ketakutan gitu? Nah, nih Kak Cynthia sekarang mau ngapain nih? Astaga, tangannya lepas. Om Editor, sebenarnya apa yang terjadi? Coba putar kejadian awalnya. Dasar Kak Cynthia, rupanya dia tadi tuh lagi mau ngeprank toh. Jahil amat sih. Rupanya tangan yang terlepas tadi itu adalah tangan palsu yang dibuat dari lilin sarang lebah, teman. Nih kalau nggak percaya. Rupanya sarang lebah madu mengandung wax atau lilin yang kalau dipanaskan akan dapat menjadi bahan untuk membuat cetakan tangan seperti ini. Agar tidak menempel ke kulit dan membuat kepanasan, jangan lupa pakai air es yang diberi sabun seperti ini ya. Cukup celupkan sekali, angkat, lalu lepaskan deh. Tada! Jadi deh cetakan tangan dari lilin yang bisa buat oleh-oleh. Nantinya cetakan ini bisa diisi semen agar menjadi pajangan seperti ini, teman. Lucu ya? Oh iya, teman di rumah bisa bedakan mana madu asli dan yang palsu. Salah satu yang mau Otan buktikan adalah teknik dengan membuat bentuk heksagonal di piring, teman. Sekarang kita coba pakai madu murni ya. Dengan air dingin dan piring. Lalu diputar perlahan seperti ini, rupanya dapat membuat madunya membentuk bola, teman. Oke. Terbukti memang kalau si madu murni bisa membentuk pola heksagonal seperti bentuk sarang lebahnya. Tapi Otan juga mau kasih pembuktian nih. Kak Cynthia sudah membawa larutan gula kental, teman. Kita coba putar perlahan dengan air dingin di piring seperti tadi ya. Tuh kan, apa Otan bilang? Air gula pun ternyata bisa juga membentuk pola heksagonal sama seperti madu murni. Jadi jangan mudah terpercaya hoaks ya. Loh, kalian lagi ngapain? Kalian lagi ditraktir ya? Ternyata Otan salah sangka. Rupanya Kak Cynthia lagi mau membuktikan kalau perut lebah ternyata transparan, teman. Dengan dua macam larutan pewarna hijau dan merah ini, Otan mau memperlihatkan kalau apa yang mereka minum ini dapat terlihat, teman. Tuh lihat, perutnya lebah yang memakan larutan hijau kelihatan hijau juga. Lebah yang makan larutan merah juga tentunya sama. Begitulah, teman. Rupanya larutan itu adalah air gula berwarna, teman. Lebahnya menyedot larutan tersebut dengan organ proboscis, sama seperti nyamuk. Dan sebagai serangga, larutan dapat masuk ke tubuh mereka dan disimpan sementara sebelum akhirnya dikeluarkan lagi ketika sudah sampai sarangnya. Otan gak berhenti kagum sama semua kehebatan kamu, Sob. Pokoknya kermaks deh, keren maksimal. Takut dosa. Mas saya udah banyak, mau ditaruh di mana? Mas Kuriti nggak ngeliat. Emang situ nggak takut dosa? Jadi pengen minum, ntar batal puasa saya. Takut dosa? Wah, iya. Emang nggak takut dosa? Ayo dah.
Ih, malah amat sih abang. Orang kaya suruh bawa gerobak. Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu selama Ramadan di Trans 7.